Selamat datang di Recover Podcast. Podcast di mana kita bisa mendengar, bisa belajar, dan bisa berkembang bersama kisah-kisah inspiratif dari seseorang yang luar biasa, yang mempunyai perjalanan luar biasa. Mungkin dia pernah jatuh, dia pernah gagal, dia pernah cedera, tapi akhirnya bisa bangkit lagi dan akhirnya menjadi juara dan menjadi seseorang yang luar biasa. Dan tamu podcast kita pada hari ini adalah juara dunia angkat besi kelas 73 Rizky Juniansyah. Halo. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik dok. Dan satu lagi, pelatihnya, tapi juga masih atlet karena akan bertanding di PON nanti. Seseorang yang menurut saya punya ikatan batin sama saya karena sejak 2012 di Olimpiade. Dan setelah itu cedera, harus operasi dan masih comeback lagi. Dan sampai sekarang akhirnya jadi seorang pelatih dari Rizky Juniansyah, Triatno. Halo bro. Oke, thank you udah datang di Recover Podcast. Dan apa ya, kita ngobrol-ngobrol aja santai. Recover ini kenapa namanya recover? Karena recover ini artinya kan pulih ya, pulih. Terus kemudian bounce back, rebound, kembali lagi setelah mungkin sebelumnya cedera dan segala macam. Nah, kalau ngomongin tentang Rizky, aduh, sekarang lagi hype banget dan masih nggak habis pikir. Kemarin bisa juara dunia setelah sakit ya, operasi gitu. Nah, boleh dong kita dibawa dulu ke saat sakit gitu. Itu saat sakit itu sebenarnya kamu gimana sih ceritanya? Kamu sakit apa? Terus harus operasi, terus kemudian tuh berapa lama kira-kira? Iya dok, sekitar 7 bulan yang lalu. Oke, itu bulan apa ya? Sekitar bulan Agustus akhir ya dok. Oke. Agustus akhir. Hari ini aku masih ya seperti hari ini misalnya dok, aku masih aktivitas biasa, latihan seperti biasa. Oke. Ya, besoknya hari Minggu ya dok ya. Besoknya waktu itu hari Minggu yang aku alamin. Di hari Minggu itu malam tuh aku masih normal, makan masih normal dan semuanya aktivitas masih normal, nggak ada rasa sakit. Ya di Senin pagi aku bangun tidur ya dok, setengah 7 pagi itu aku ngerasa sakit di ulu hati. Oke. Di ulu hati. Nah, aku waktu itu buang air besar ya dok ya, buang air besar. Dan habis buang air besar tuh aku pikir ini masuk angin, ya kan dok. Terus habis itu aku larilah ke rumah ibuku kan, ke rumah mama ya dok ya, ke rumah mama. Aku minta treatment waktu itu, ya dikerokin ya dok ya, dikerokin, terus dikasih kayu putih, dikasih sarapan, waktu itu dikasih obat juga, tapi sama sekali nggak mempan. Ya, dok, ya. Nah, aku waktu itu di sana nggak tahu kalau aku sakit usus buntu waktu itu ya dok ya, nggak tahu. Aku pikir itu masuk angin dan atau lambungku naik. Habis itu sekitar sore itu aku masih ngerasa sakit di ulu hati dan malam itu pindah ke perut kanan. Perut kanan bawah ya. Dok ya, perut kanan. Malamnya itu aku tidur tuh kayak resah gitu dok. 1 jam bangun, 1 jam tidur kayak gitu dok ya. Cuman masih ada waktu tidur. Waktu itu di sana di Serang itu dok ya, di rumahku belum ada panas dingin, belum muncul. Ya. Besoknya baru aku ngerasain panas dingin. Aku lari ke klinik ya dok ya waktu itu ya, karena kan memang nggak tahu kan ya dok ya waktu itu sakit sampai separah ini kan. Lari ke klinik, aku dicek ternyata lambung kata dokternya kan waktu itu. Terus dikasih obat lambung, aku minum konsumsi, ternyata nggak ada sama sekali reaksi apapun ya dok ya, nggak ada membaik atau gimana, nggak ada. Malamnya tuh aku udah panas dingin banget, nggak bisa ngapa-ngapain dok, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bangun dari kasur nggak bisa. Waktu itu kencing aja udah di botol, kencing. Tapi nggak bisa bangun, nggak bisa bangun dok. Karena paling tuh gerak tuh kanan kiri. Kanan kiri. Karena kesakitannya. Sakit banget dari perut kanan. Nah malamnya itu pindah lagi dok ke perut bawahnya lagi. Perut kanan jadi perut bawahnya lagi. Tadinya perut kanan, sekarang atas. Perut ke kanan bawah. Betul dok. Terus makan tuh masih normal, minum masih normal, nggak ada muntah, nggak ada mual. Terus malam itu aku sama sekali rasa udah keringet dingin. Aku bilang udah nggak sanggup. Pagi-pagi tuh aku udah konsul ya dok ya sama ayahku kan. Ayahku juga kan pelatih kan. Terus ya udah diutuskan, ya udah kita ke rumah sakit waktu itu kan. Awalnya mau di rumah sakit di Serang ya dok, Serang Banten ya. Cuman takutnya penanganannya kurang baik, akhirnya aku lari ke Siloam Karawaci. Ya. Aku di sana langsung ditindak, diperiksa sama dokter spesialisnya.
waktu itu dipegang aja perutnya, dipegang. Takutnya ini usus buntu. Ya, cuman kita nggak tahu pecah atau tidaknya. Semoga sih nggak pecah. Recovery-nya cuman 3-5 hari aku bisa latihan lagi. Ternyata waktu di USG nunggu beberapa jam, hasilnya usus buntuku udah pecah. Dan dokter tuh nggak nyangka sama sekali kok 3 hari bisa pecah usus buntu. Ya, biasanya usus buntu pecah itu 2 minggu sebelumnya atau 1 bulannya udah kerasa. Udah kerasa. Nah, sedangkan waktu itu aku cuma waktu 3 hari dari hari Senin sampai hari Rabu. Ya, tindakan akhirnya aku tetap harus dioperasi, Dok. Mau alternatif seperti apapun nggak bisa, kan? Aku harus dioperasi karena 3 jam tidak dioperasi lewat umurnya, Dok. Aku kan udah panik ya, Dok ya, segala apapun panik. Waktu itu kita udah bener-bener buyar lah, Dok ya, pikiran tuh mau yang tadi ada targetnya jadi acak-acakan semuanya. Ya udah akhirnya mau gimana pun aku harus dioperasi demi keselamatan nyawaku. Ada dioperasi waktu itu, Dok, bius total, terus dan dibuka ya? Di black, Dok. Karena udah pecah ya? 10 karena cm, itu wajib dibuka. Kalau misalkan nggak pecah, Dok, itu hanya di laser aja di perut kanan ini ada tiga dengan lubang yang kecil ya, artinya kecil, bisa di laser gitu, pakai scoop ya, pakai teropong gitu bisa ya. Betul, Dok. Mau nggak mau harus dibuka tuh, Dok, 10 cm perut bawah ya kan, lurus tuh perut bawah. Nah, sedangkan itu recovery-nya kata dokter minimal 6 bulan nggak ada aktivitas berat apapun. Ya mungkin jalan masih bisa ya, Dok, lari masih bisa. Sedangkan waktu itu mau kejuaraan di Arab Saudi ya, Mas. Di Riyadh, Arab Saudi, kejuaraan dunia juga ya. World Cup ini apa namanya? Grand Prix. Dan harus datang karena itu kualifikasi Olimpiade. Wajib, Dok. Makanya kamu habis operasi 3 hari habis operasi aku jalan ke sana. Mau nggak mau. Dengan luka yang masih basah. Masih basah dan itu berdarah-darah, Dok. Wow. Berdarah-darah ya, karena mau gimana lagi kalau ketentuan mau ikut Olimpik harus ikut di Olympics. Yang kedua itu kan, Dok. Ya, karena yang pertama kan di Bogota ya, di Kolombia. Nah, habis operasi itu aku waktu itu berangkat ke Arab Saudi sendiri, Dok. Berangkat ke sana di Indonesia ya pakai kursi roda ya, Dok ya, di Indonesia pakai kursi roda ya, sampai pesawat pakai kursi roda. Nah, turun dari situ nggak pakai kursi roda, kamu jalan otomatis harus mandiri dong, Dok. Jalan karena kan aku nggak tahu kan buat jalan sakit nggak tuh? Sakit, Dok. Waktu itu aku jalan tuh nggak bisa tegak. Jadi bungkuk ya, karena sakit ya. Pelan-pelan. Ngomong juga waktu itu belum seperti ini. Masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Itu Agustus 2023 ya? November udah itu. Agustus akhir kan? Agustus akhir tanggal 31 operasi. Aku berangkat tanggal 3 kalau nggak salah. September. Tanggal 3 atau 4 gitu. Jadi habis operasi itu sebenarnya dokter masih nyalanin 1 minggu dulu dah di rumah sakit. Tapi ya mau gimana lagi, Dok ya, karena waktu itu dekat bertanding, bertanding. Dan waktu itu, Dok, cerita yang uniknya lagi, yang menegangkan itu harus masuk berat badan. Nggak ada toleransi untuk nggak bisa masuk berat badan. Meskipun nggak ngangkat, tapi harus nimbang. Harus nimbang dan itu harus sportif ya, adil ya. Iya. Ya, sedangkan berat badanku waktu itu lagi pemulihan tuh kan makan banyak, Dok. Dikasih dokter harus asupan ini, susunya ini ya kan, makan. Terus kelebihan berapa kilo waktu itu? 3 kilo. 3 kilo. Badanku waktu itu posisi 76. Nah, aku puasa tuh 2 hari nggak makan apa-apa. Malamnya juga nggak makan, cuma minum aja. Dan itu, Dok, di sana itu aku masih ada sauna nih sama dia, sama Mas Tri ini, sama pelatihnya kan. Sauna, Dok, itu 3 set ya, Mas ya. 3 set, Dok, 10 menit. Bayangin aja, Dok. Itu masih keadaan basah, masih diperban ya, Dok ya. Sauna. Walaupun tahan air, sempat ganti perban sekali. Sulit, Dok. Dibawain kan dari rumah. Dibawain itu apa? Karena di sana pasti basah dong. Pasti habis itu diganti ya. Walaupun ya kan. Tahan air ya, Dok, waterproof ya. Tetap kayak wah udah dia harus ganti. Ya udah mau nggak mau berangkat. Karena rembes juga. Akhirnya itu masuk, Dok, berat badan. Masuk. Aku datang ke perkenalan, say hello aja. Habis itu presiden IWF-nya pressure lah sama aku, Dok ya. Kayak nggak nyangka gitu aku bisa datang ke sana gitu, Dok, karena operasi. Aku liatin segala apapun yang aku alami, terus aku ceritain. Oh iya, katanya dia berharap ya aku bisa ikut Olimpik gitu kan, Dok ya. Terus habis itu besoknya aku langsung pulang lagi, Dok. Langsung pulang lagi, nggak lama-lama di sana. Dan itu sama si coach ya? Iya. Bareng. Aku masih di sana tapi dia pulang sendiri lagi. Sendiri lagi. Aku pulang tanggal 5 udah pulang, Dok. Sendiri. Itu nggak ada fasilitas apapun, Dok. Nggak ada kursi roda, nggak ada yang dibantuin, aku sendiri aja. Dan itu jalan di bandara tuh bolak-balik tuh jauh, Dok.
Jadi habis operasi tuh ya aku pikir aku waktu operasi tuh udah down nih pikiran, udah nggak ada semangat lagi, udah nggak ada hati mau latihan lagi ya dok ya. Yang penting aku sehat dan selamat. Waktu itu posisinya dok ya. Tapi banyak yang orang banyak orang yang mendukung aku, teman-teman dekatku juga, terutama keluarga ya dok ya, orang tua, kakak-kakakku juga, dan orang-orang yang aku kenal yang dekat denganku ya, seperti dokter gini kan, gitu kan, yang bisa support aku balik lagi dan bisa bisa kasih semangat lagi gitu dok. Jadi aku bisa munculin semangat aku lagi, dan Olimpik ini kan Olimpik pertama aku dok ya, dan nggak mudah gitu dapetin tiketnya untuk Olimpik itu nggak mudah, sangat sulit. Jadi aku hargai dok ya, support dan usahaku diri sendiri gitu loh dok. Iya. Dan itu luar biasa banget sih. Kalau aku udah nyerah mungkin, udah deh gua Olimpik udah deh gitu, karena gue pengen sembuh gitu. Tapi itu nggak mudah ya. Artinya goal pengen tampil di Olimpik, pengen sembuh dan segala macam tuh luar biasa banget. Dan ya buat saya juga kalau appendix udah pecah itu bisa infeksi ke seluruh pencernaan betul, ya. Jadi kalau terlambat ada penanganan tuh juga pasti akan hasilnya lain. Iya, betul dok. Hasilnya lain banget waktu itu. Posisi usus buntu sih memang masih utuh ya dok. Masih utuh. Cuman cuman pecah. Iya. Dan dokter bilang waktu itu dok ya, dokter bilang biasanya kalau udah pecah itu kerongga yang lain gitu ya, kemana-mana. Betul. Itu harus di bypass dari sini dok ya, harus dibuka semua. Kumannya nyebar kemana-mana. Kumannya kemana-mana, infeksi ya dok ya. Untungnya masih utuh ya dok ya. Terus waktu ada dokter di sana, loh ini operasi apa? Usus buntu. Loh kok nggak mati katanya? Nggak mati. Dokternya kok nggak mati? Emang nggak menentukan mati dokter itu kan? Karena udah pecah. Karena udah pecah dong. Pecah itu dok, kalau nggak lewat umurnya kata dok ya, pingsan. Sedangkan aku masih bisa bercanda ria waktu itu sama susternya ya dok ya, sama suster sama dokternya, masih diajak interaksi ngobrol gitu kan. Karena pikiranku udah panik banget gitu dok ya, udah ini udah siap deh gitu kan. Aku 5 bulan dok ya, 5 bulan tuh, 4 bulan tuh bener-bener rest ya dok ya, aktivitas dikit-dikit aja di rumah. Bulan kelima aku baru mulai aktivitas lagi. Waktu itu sepedahan ya mas ya, sepedahan. Itu bulan apa? September, Oktober, November, Desember. Kamu mulai ngangkat tuh kapan? Januari dok, Januari awal. Januari dan April kejuaraan dunia kamu bisa angkat 164 dan 201. Kamu emang agak lain. Ke Uzbek dulu dong. Kan ke Uzbek dulu. Agak lain ini diputerin lagunya agak lain. Sebelumnya kan ke Uzbek dulu ya. Uzbek ya. Itu dari Januari ke Februari. Latihan 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan tok dok. Di Uzbek kamu angkat berapa? 158 snatch-nya. Jangkut injeknya 195. Dan aku juga nggak nyangka dok bisa ngangkat segitu. Latihan belum pernah segitu dok ya. Waktu itu di latihan 155 ya mas ya? 155, 190. 190 betul. Itu personal best abis operasi ya dok ya. Beda cerita kalau sebelum operasi ya dok ya. Cuma kan ini abis operasi. Dan dokter bilang sama aku waktu itu, pokoknya 6 bulan itu nggak boleh ada ngangkat apapun yang berat. Latihan boleh tapi nggak boleh yang heavy banget. Panik dong aku dok. Sedangkan Olimpik bentar lagi. Dan kejuaraan yang memang notabene-nya buat nyari poin Olimpik bentar lagi kan. Waktu itu Februari, terus lari ke April. Cuman jaraknya 2 bulan. Aku latihan di Mesku ini dok di Jakarta. 1 bulan dapat matangnya dok buat ke Uzbek. Dan 2 bulan matangnya buat ke Phuket Thailand kemarin. Dan pressure-nya tuh bukan cuma harus mulihin angkatan. Temen sendiri kan kita musuh juga dok. Satu kelas itu kan ada 2 orang. Betul. Dan Diar tuh harus ngejar Rahmat untuk bisa lolos. Sebenarnya angkatan aku di Uzbek itu dok 158, 195 itu udah lolos. Udah aman untuk 10 besar ngomong Tapi kan dokter tahu sendiri. Dokter tahu sendiri. Sedangkan Rahmat itu ngangkatnya totalnya waktu itu udah 363 ya dok. Sedangkan aku harus nyari poin lebihin sekilo, harus 364 ya dok. Ternyata dengan segala apapun yang usaha dan doa di Phuket kemarin aku bisa melampaui dia 2 kilo di dok, 365 dan itu world record dok. It's life ya. Artinya di Olimpiade tuh punya peraturan sendiri bahwa tahun ini cuma 1 kelas, cuma 1 orang saja. Jadi Indonesia tuh punya 2 jagoan tapi harus lolos 1. Jadi mau nggak mau ya
saling bersaing dan ya itu dia sih. Tapi yang luar biasa adalah keinginan untuk sembuh dan terus berjuang itu nggak mudah. Nah, buat Tri sendiri kan kamu pernah cedera, pernah operasi, dan setelah itu nggak mudah juga untuk bangkit ya. Karena waktu itu operasi meniscus tuh recovery-nya harusnya 3-6 bulan. Terus kamu masih bisa tanding lagi, bahkan di Asian Games 1 kilo aja lagi kamu medali gitu ya. Kamu ngelihat kalau ya ini sorry ya, aku agak mengajak ke flashback lagi karena ya pasti ada sesuatu yang sudah digariskan sama Tuhan yang dialamin Tri. Tapi sekarang kamu sangat berperan menurut aku juga jadi pelatihnya Rizky, which is itu buat tadinya kan Papa ya, tapi Papa waktu itu kurang sehat, terus akhirnya diganti ya, Dok. Tri kan itu menurut saya udah digariskan lah ya sama Tuhan gitu. Buat Tri sendiri gimana dulu waktu cedera sama akhirnya bounce back kembali lagi dan ngelihat Rizky, pendapatmu gimana? Rizky istirahat dulu. Tadi boleh minum-minum. Ya kalau dulu aku kan memang benar-benar cedera latihan, dengan Rizky kan operasi usus buntu. Ya sebenarnya sih sama aja gitu kan Dok, sama-sama dioperasi, di sama-sama gitu kan. bikin down juga ya pasti. gitu. Terus dulu kan untuk aku sendiri yang pasti ngilangin traumanya itu Dok yang susah. Dan 2018 itu sebenarnya udah peaks-nya itu udah setelah cedera itu udah paling tinggi itu kan. Cuman ya ada hal yang tersendiri lah waktu itu. Jadi peaks itu nggak didapat gitu kan. Terus ya dengan sekarang ngelatih Rizky ini, ngelihat dia seperti itu perjuangannya, luar biasa banget gitu kan. Nggak nyangka juga bisa sampai sekarang tuh bisa lolos ke Olimpiade, itu nggak nyangka, itu luar biasa banget. Perjuangan kita semua tuh terbayar gitu Dok, nggak sia-sia gitu sih. Nggak habis pikir juga gitu kan, sampai kita ngejar total angkatan itu 11 kilo, harus 11 kilo bisa biar ngelampain Rahmat gitu kan. Dan kemarin di Phuket terlampaui kita, seneng banget gitu kan. Nggak nyangka gitu Dok. Perjuangan dari keluarga juga banyak yang disangka dari semua pihak itu kayak mencemelehkan gitu kan, dan kita buktikan bisa gitu kan. Dan pas Rizky operasi itu kebetulan kan saya di Palembang Dok, masih bawa tim Popnas sama istri saya kan di sana jadi pelatih Popnas kan. Dengar berita Rizky sakit ini, waduh, kita di sana juga nggak tenang gitu kan. Dan akhirnya tanggal 30 itu saya pulang ke Jakarta, langsung datang ke rumah sakit, nemuin ayah tuh udah nggak bisa berkata apa-apa, udah pasrah gitu kan. Terus nungguin Rizky udah selesai operasi, tinggal observasi, tinggal nunggu sadarnya gitu kan. Pokoknya udah campur aduk tuh waktu itu. Ngobrol sama ayah juga nggak banyak ngomong, cuma banyak diemnya, cuma berdoa aja semoga nggak kenapa-napa, terus bisa sehat lagi gitu kan. Terus persiapan kita juga untuk kejuaraan Uzbek cuma 1 bulan. 1 bulan itu. Latihan tuh bener ya, awalnya tuh nggak berat-berat, terus ya harus ngejaga dia habis operasi itu kan masih basah gitu kan, masih akut banget itu Dok, belum kering banget gitu kan. Saya sebagai pelatihnya yang ngeliatin ngilu sendiri kadang-kadang ya Dok, dengan dia luka operasi yang saya ngeliat itu lukanya besar banget 10 cm itu ya luar biasa sih. Dan karena jadwal yang padat, jadi penyembuhan luka itu jadi susah sembuh gitu kan. Harusnya kalau misalnya recovery dengan baik, istirahat di rumah sakit dengan baik, ganti perban teratur, nggak perlu sauna, nggak perlu ngejar turun berat badan, mungkin luka itu akan cepat sembuh gitu. Tapi waktu itu kan lukanya ya lama, karena ya kamu nggak bisa diem, bukan nggak bisa diem, tuntutan harus jalan, nggak naik kursi roda, jalan sendiri, nggak ada yang nganter dan segala macam ya. Luar biasa banget sih.
waktu itu ganti perban sendiri Mas ya. Ganti perban sendiri, terus copot jahitan itu kan aku copot dua kali jahitan ya. 2 kali jahitan. Yang terakhir tuh aku copot sendiri. Yang pertama tuh dalam, jahitan dalam Dok. Terus yang di luar tuh cuma di staples doang. Yang ketiga karena ayahku pengen lebih cepat lagi recovery Dok ya. Jahit lagi, pakai benang. Nah, itu habis udah kering Dok 1 minggu. Aku gunting sendiri. Cabut-cabutnya sendiri, agak linear sedikit. Wow, kamu memang jadi dokter juga ya jadi. Sebenarnya nggak boleh kan Dok ya. Cuman mau gimana lagi Dok, karena kan geli liatnya. Ki, sama Tri juga ya. Kamu kan pasti pernah berpikir untuk udah deh gue nyerah aja gitu ya. Di saat-saat sulit itu gitu ya. Karena setiap orang pasti akan mengalami saat sulit itu. Dan kamu akhirnya nggak memilih untuk menyerah, tapi kamu coba untuk bangkit dan terus berjuang. Dan akhirnya sekarang bisa lolos Olimpiade gitu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Apa yang kamu ingat? Siapa yang bikin kamu bangkit lagi? Siapa yang apa sih sebenarnya yang kamu lakuin ketika saat kamu ingin lempar handuk gitu? Waktu itu memang habis operasi itu kayak aku udah pengen nyerah Dok. Waktu itu pengen nyerah. Waktu itu ayahku sampai bilang, ya udah yang penting kamu sehat aja. Habis ini sehat aja. Latihan mungkin nanti latihan sedikit-sedikit aja di rumah, ya kan Dok. Terus nggak usah mikir ada kejuaraan apa dan nggak usah mikir ke Olimpik dulu ya Dok ya, karena memang waktu itu parah banget kondisiku kan Dok. Nah habis itu keluarga aku tuh tetap support ya Dok, support dan apa Dok ya, dukung aku banget gitu Dok ya, karena waktu itu memang aku udah jatuh banget ya kan, cuman aku nih sangat disayangkan kalau nggak ikut Olimpik gitu Dok ya. Dan waktu itu memang ada kejuaraan di Uzbekistan Dok, nah kayak kejuaraan tuh bener-bener pertama kali lagi aku habis operasi. Nah keluarga aku tuh selalu mendoakan dan support banget itu Dok. Dia membangkitkan rasa-rasa down aku ya Dok ya, jadi lebih semangat lagi gitu kan Dok. Nah dari situ juga aku ngerasa gatel nih, aku pengen megang besi lagi gitu Dok. Ya kan, terutama ya ayahku ya Dok ya, ayahku yang memang tahu aku dari kecil seperti apa ya Dok ya. Waktu itu sampai bilang, udah legowo aja kalau misalkan nggak lolos Olimpik. Ya kan, berarti toh bukan rezekinya ya Dok ya. Cuman aku di sana, kayak aku nih ngelawan gitu Dok ya, ngelawan omongan ayahku. Aku pengen gitu Olimpik ya kan Dok. Nah di situ bener-bener didukung penuh dengan keluarga Dok, sama keluarga. Ya Mas Tri juga ya, kayak orang-orang terdekatku juga ya kan. Aku konsul sama Dokter Andi juga kan waktu itu. Terus waktu itu banyak yang orang-orang yang kenal aku dari kecil tuh kayak, aku balik di latihan itu senang banget gitu Dok mereka Dok. Jadi aku pengen ngebuktiin sama orang-orang yang memang menyepelekan aku, dan aku pengen ngebuktiin bahwa diriku tuh bisa gitu Dok. Dan alhamdulillah sampai lolos Olimpik ini Dok. Dan akhirnya berhasil. Berat sebenarnya Dok. Berat waktu itu Dok sebenarnya. Ya sempat jatuh bangun Dok. Jatuh bangun. Ya cuman ya itu yang aku alami sampai saat ini. Aku juga masih nggak nyangka gitu loh Dok. Ya, kalau kamu Tri, kamu kan operasi 2012 ya, 2012 habis Olimpik kan, tapi 2012. Masih bertahan sampai 2018. Orang lain tuh kalau habis operasi lutut udah tamat tuh karirnya karena udah operasi dan segala macam. Tapi si Tri Atno ini masih terus bahkan sampai 2021 ya? 2021 ya? Pelatnas itu. Pelatnas kan, dan sekarang masih PON nanti ya, dan medali emas, semoga ya, gitu. Amin. Nah, apa sih yang bikin kamu ada trauma, tadi ngelawan trauma dan segala macam? Yang pasti sih ngelawan trauma itu nggak gampang Dok. Cuman balik lagi, kita itu udah hidup di angkat besi gitu kan. Ibaratnya hidup saya itu udah di angkat besi. Cuman dengan perjuangan itu nggak mudah gitu kan. Dukungan dari keluarga itu pasti. Terus ya itulah. Untuk menunjukkan bahwa kita itu mampu gitu loh, jangan sampai disepelekan lagi ke orang-orang gitu, jangan sampai disepelein lagi. Dan ya alhamdulillah tuh sampai terakhir kemarin ikut prapon itu masih bisa gitu kan. masih belum habis ya. Meskipun sekarang betul. Udah jadi pelatih tapi belum habis. Karena kan masih ada ternyata, masih pon, bisa diperhitungkan. Iya betul. Pon di Papua itu kan saya nomor 2 ya Dok, di bawah Eko. Diberangkatkan SEA Games itu bukan saya, malah orang yang nomor 4 yang diberangkat ke SEA Games. Cuman ya apa-apa, kita legowo lagi, sabar, kita tunjukkan lagi ke yang lain lagi gitu sih. Jadi emang sometimes tuh ada kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan terjadi, tapi justru Tri Atno
bikin itu untuk lebih bersemangat, Ya, itu yang betul, luar itu biasa sih. buat Jadi dorongan saya nggak gitu. semuanya kondisi yang susah, kondisi yang nggak enak itu bikin kita down, tapi justru bagaimana kita pakai kondisi yang nggak mengenakan itu untuk kita bisa bangkit lagi. Iya, betul. Oke, kita ngomongin masa lalu udah, kita ngomongin masa depan, ya kan? Masa depan lagi adalah 3 bulan lagi, kurang dari 100 hari lagi kita semua kalian akan tampil di Olimpiade, dan tentu saja kalau bicara target adalah medali emas dong ya. Iya dok, insya Allah dok. Insya Allah Insya Allah. ya. Kira-kira apa yang akan Rizky lakuin gitu. Terus kemudian dari cedera itu apa yang bisa dapat, dan apa yang pelajaran apa yang didapat dari sakit itu dan cedera itu, dan nggak akan diulangi lagi dan akan fokus ke Olimpiade. Iya, untuk waktu yang 3 bulan ini kan menurutku deket ya dok ya, dan nggak kerasa sih. Aku sekarang nih bener-bener lebih fokus lagi buat Olimpik ya dok ya. Lebih fokus lagi, lebih keras lagi buat latihannya, lebih disiplin lagi buat makan dan tidurnya ya dok ya. Karena memang aku jujur di saat ini, maksudnya saat-saat sebelumnya tuh aku masih kurang di kondisiku ya dok ya. Ya mungkin latihan kita bisa samakan, tapi kondisi waktu itu jujur aku kalah ya dok ya. Nah sekarang aku harus bener-bener fokus buat kondisinya, biar latihannya nanti juga lebih tenang gitu dok ya, lebih fokus, bisa 100% tenaganya terpakai gitu kan dok. Nah, jadi aku sekarang nih tinggal jaga diriku nih dok, yang penting sehat. Ya kata dokter, yang penting sehat ya dok ya. Ya nggak usah aneh-aneh. Betul, aneh-aneh itu. Jadi nggak usah naik motor lagi dong ya, karena hobi motornya dok ya, hobi motor. Nggak main Tapi motor, ditahan dulu nih mungkin Ditahan ya. dulu. Jangan dulu sampai bener-bener Olimpik selesai. Karena jujur ya, saya kalau ngeliat story-nya dia lagi naik motor gitu tuh, saya cuma takut jatuh nih, orang jatuh, ntar nggak bisa latihan, nggak bisa tanding gitu ya. Cuman itu aja, kenapa sih hobinya motor gitu, teman ya itu kan. Kalau ngomong jatuh dari motor sih udah sering juga dok. Iya. Dan dia cepat sembuh gitu loh. Ya, itu yang menurut aku itu yang mungkin kamu gift yang Tuhan berikan kepada kamu tuh, kamu ketika cedera tuh recover-nya bagus, terus kemudian itu meskipun tuh nggak semua orang, tapi ya belajar dari itu, kamu juga selain itu mau bounce back lagi, kamu mau bangkit lagi itu yang nggak mudah juga sih gitu. Jadi kamu akan fokus ya kan, nggak aneh-aneh dulu, artinya nggak aneh-aneh itu artinya tadi ya melakukan hal-hal yang membahayakan dan menjaga kesehatan, yang penting sehat kan, karena dengan kamu jaga sehat, latihan bagus, fit, bugar, recovery yang bagus, tidur yang cukup dan segala macam, saya rasa tuh akan dengan sendirinya. That's why makanya sebenarnya tugas beratnya nggak di kamu tapi di pelatihnya yang jagain nih gitu. Nah gimana nih pelatih? Ya kalau sumpama Rizky udah mulai ibaratnya kondisinya kurang bagus, ya saya sebagai pelatih, kakak ipar, terus keluarga juga pasti ngingetin dok. Jangan sampai yang berlebihan lagi gitu dok, karena kan sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik juga. Gitu kan. Jadi ya untuk masalah latihan sebenarnya udah nggak masalah sih dok, karena kan ibaratnya sekarang tuh kita tinggal maintain untuk angkatan Rizky yang di Phuket kemarin, untuk diangkat lagi di Paris nanti gitu kan. Jadi dari segi kondisi itu betul, dari kondisi Rizky itu harus benar-benar fit, bisa sehat, terus nggak neko-neko lagi. Nggak neko-neko ya, dan fokus gitu ya. Nah fokus itu yang paling penting ya. Kalau saya sendiri sih yakin sih kalau dia udah bertanding itu tuh udah pasti fokus banget gitu dok, insyaallah. Dan semoga kita bisa bikin sejarah untuk Indonesia. Untuk waktu itu nyawa aku terselamatkan dok. Untuk waktu itu bener dok. Ada satu bapak angkatku dok. Waktu itu bapak angkatku namanya Pak Ridoyo dok. Dia dok ya, sangat membantu aku banget dok, sangat membantu aku. Dia tuh menyelamatkan nyawaku ya dok ya waktu itu ya. Mungkin kalau nggak ada ayah dia, tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena ayah udah pasrah bener. Ayahku tuh udah pasrah banget dok, udahlah, aduh ayah udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu dok ya. Waktu itu memang udahlah anakku mati posisi satu ada gitu. Orang sempat ngomong sampai gitu bilang dok, aduh anaknya mati satu nggak ya, anak gua mati satu nggak ya, katanya bilang gitu kan. Tapi untungnya ada Pak Ridoyo ini dok, ya kerabatnya yang juga ya dok. Iya, yang ini ya, yang memberi motivasi ya. Iya, sangat memberi motivasi buat aku dok. Dia tahu aku kecil juga, dulu Popnas seperti apa. Jadi aku anggap dia bapak angkatku kan, dia juga anggap aku anak. Jadi waktu itu memang diambil tindakan langsung. Oh,
langsung operasi, langsung waktu itu memang. Dan Pak Arido itu yang tanda tangan dok. Tanda tangan dok, bukan ayah dok. Tanda tangan Ayah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pertanggungjawaban. Nggak bisa mikir ya, dia nggak bisa mikir ya. Udah pasrah buat tuh ayah. Dok ya, dia tanda tangan, udah mau gimana pun udah operasi. Ya Oke. kan dok, dia juga udah khawatir aku selamat apa enggak ya kan dok. Dan dia juga udah apa ya dok ya mikir aku nggak bakal sulit gitu dok, sulit untuk ke Olimpik gitu dok. Tapi dia kayak kemarin tuh nangis banget dok, nangis banget ya kan. Aku juga sangat berterima kasih banyak sama dia ya dok ya. Dia pas pertama tuh waktu di Uzbek mas ya, peluk tuh nangis. Maksudnya nggak nyangka juga lihat aku Bisa kayak gini, ngangkat bisa lagi segitu. gitu loh dok. Padahal dia ngelarang untuk aku ngangkat berat. Udahlah udah nggak usah berat-berat gitu loh, udah cukup yang penting sehat. Oke. Ya, karena dia mikir, udah 28 nih masih ada Los Angeles Oke. nih, Olimpik Los Angeles. Oke. Cuman Oke. aku pikir ini kesempatan Oke. pertama kali Oke. gitu, ada Oke. kesempatan gitu ya. Oke. Jadi apa ya? Buat Rizky, mungkin kata-kata dokter itu jadi pemicu juga ya. Untung kamu masih hidup gitu ya. Kamu dikasih hidup, jadi kamu ngerasa bahwa sekarang ini kesempatan yang kedua gitu ya. Dan kamu harus benar-benar serius. Terus kemudian ya tadi ya, kalau bisa memang kita memberikan buat sejarah, buat negara Indonesia, Amin. ya kan. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Ya kita harus fokus. Terus kemudian semoga hasilnya yang terbaik. Dan ngomong-ngomong tentang Rizky ini adalah juara dunia World Championship kemarin di 2024 di Phuket dengan total angkatan 365 Iya. dengan snatch 164 dan clean and jerk-nya 201. Iya. Rizky ini juga pemegang rekor dunia untuk total angkatan 365 ya. Dan pemegang rekor junior juara dunia junior 2022 dan 2001 dan 2022 ya. Oke, dan kalau junior rekornya kamu pemegang di snatch ya? snatch. Berapa? 157 dok, juniornya. Jadi ini memang agak lain ini ya, agak lain. Agak lain, tapi ya mari kita doakan sama-sama karena sebenarnya yang agak lain ini tinggal di-maintain saja, tinggal fokus saja. Dan sekarang mungkin terakhir harapan Rizky ke masyarakat Indonesia seperti apa supaya nanti di Olimpiade bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Harapanku buat masyarakat Indonesia dok ya, terutama keluargaku di rumah dan teman-temanku juga, ya aku ingin memberikan yang terbaik buat Olimpiade. Apa ya, dan selalu support aku, selalu doakan, itu memang memperkuatku nanti saat di panggung dok. Oke. Ya saat di panggung itu karena memang kita butuh apa ya pertama mental gitu ya dok ya, semangat kita, cuman di balik itu ada doa juga dok, doa orang tua ya dok ya, dan doa masyarakat Indonesia dan semua yang selalu ya. support. Ya. Iya. Oke. Aku seneng ada support dan dikasih semangat tuh, aku lebih apa ya dok ya, lebih keluar lagi mental gue gitu loh dok. Jangan Lebih gila sampai lagi ya? lebih gila lagi dok ya. Jangan sampai ada yang buat masalah atau aneh-aneh itu ya. Sebenarnya aku udah nggak beranggapan itu ya dok ya. Cuman aku sekarang nih butuh, ya udah aku pengen tenang. Ketenangan. Ya ketenangan dalam menjalani nanti 3 bulan lagi buat Oke. Olimpik. Kalau Tri Atno? Kalau untuk aku sendiri sih dok, untuk harapan warga Indonesia ini apa ya? Jangan lihat hasilnya. Kita tuh harus lihat prosesnya. Karena kayak kemarin tuh pertandingan Rahmat itu kan Rahmat yang kalah. Jadi jangan dilihat hasilnya tuh Rahmat kalah, Rizky yang menang. Tapi lihatlah hasilnya apa? Prosesnya itu kan dok. Harus tahu prosesnya. Jangan cuma ngejudge, wah Rahmat kalah, Rizky menang. Kok Rizky menang gitu, jangan lihat di situnya lah. Lihat proses kita itu dari awal kita berjuang, dari sakit sembuh sakitnya, terus Rahmat itu dengan latihan dengan rajinnya seperti itu, jangan ngejudge segitunya lah. Kita kan dia kan juga berusaha gitu. Betul. Iya, kita kan game angkat besi ini kan sportif gitu kan. Jadi ya ada saatnya menang, ada saatnya kalah gitu aja sih. Dan itu saya rasa juga pasti akan ada rencana Tuhan yang lain buat Rahmat gitu. Betul. Dan ada sesuatu yang indah nanti di kemudian hari, dan kegagalan itu kadang juga perlu ya kan, perlu untuk kita supaya bangkit lebih tinggi lagi gitu, sama seperti Rizky ya gitu. Gitu sih. Oke. Thank you banget ngobrol-ngobrol hari ini. Saya rasa meskipun cuma sebentar, tapi dari ceritanya Rizky sama Tri sangat menginspirasi sekali, journey-nya sangat luar biasa sekali. Tri tadi bilang bahwa jangan lihat hasilnya, tapi lihat
journey-nya, lihat prosesnya, bahwa proses untuk menjadi seorang juara itu nggak gampang, proses untuk bisa sukses itu juga nggak gampang. Kadang kita jatuh, kadang kita cedera, kadang kita sakit, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus bangkit ketika kita jatuh itu. Oke, jangan lupa subscribe, nanti semoga Recover ini bisa menginvite atlet-atlet nasional atau siapapun yang mereka bisa menginspirasi, mereka punya perjalanan yang luar biasa, dan terima kasih.